Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas S1 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait estimasi dan pengujian hipotesis min satu populasi. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, hingga pengambilan keputusan berdasarkan data. Proses pengolahan data statistik dimudahkan dengan bantuan komputer karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan perhitungan manual. Aplikasi yang biasa digunakan dalam membantu perhitungan untuk mengolah data sangat banyak, data yang dari yang berbayar hingga yang dapat diunduh secara gratis. Adapun aplikasi atau software yang berbayar dan sering digunakan dalam pengolahan data yaitu Minitab, SPSS, dan SAS. Sedangkan aplikasi yang dapat diunduh secara gratis yaitu OSSR, SAS, dan Salstat. OSSR sudah terfasilitasi analisis statistiknya sehingga mempermudah pengguna dalam mengolah data. Di sisi lain, kelebihan dari OSSR ini adalah biaya pengunduhannya secara gratis dan bersifat open source. Oleh karena itu, dalam hal ini akan dipelajari mengenai pengimplementasian, estimasi, dan pengujian hipotesis min satu populasi. Pengujian tersebut akan dikemas dengan OSSR. Nah, selanjutnya ada rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, beberapa permasalahan dapat dirumuskan, diantaranya satu, bagaimana membuat program untuk melakukan estimasi dan pengujian hipotesis min satu populasi menggunakan OSSR. Bagaimana pengimplementasian program untuk melakukan estimasi dan pengujian hipotesis min satu populasi dari penggunaan OSSR. Dan untuk tujuan penelitiannya berdasarkan identifikasi rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dibahas adalah membuat program untuk melakukan estimasi dan pengujian hipotesis min satu populasi menggunakan OSSR, mengimplementasikan hasil uji program estimasi dan pengujian hipotesis min satu populasi dari penggunaan OSSR. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi mahasiswa menerapkan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan mata kuliah statistika komputasi. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemrograman menggunakan OSSR. Sedangkan bagi pembaca, memberikan referensi terkait pengembangan program menggunakan OSSR, khususnya terkait estimasi dan pengujian hipotesis min satu populasi. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengimplementasian ilmu statistik dalam pemrograman menggunakan OSSR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah definisi uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang selanjutnya adalah selang kepercayaan rata-rata. Interval kepercayaan atau confidence interval adalah suatu parameter untuk mengukur keakuratan mean suatu sampel. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesis telah dibuktikan kebenarannya, namanya bukan lagi hipotesis. Ya, selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Yang selanjutnya adalah prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu menentukan H0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi alfanya. Yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai. Yang keempat, menentukan kriteria keputusan. Kelima, melakukan perhitungan. Dan keenam, menarik kesimpulan. Kesalahan pengujian hipotesis. Terdapat dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesalahan tipe 1 yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Makin besar alfa, makin besar kemungkinan bahwa H0 akan ditolak secara keliru. Artinya makin banyak kemungkinan kesalahan tipe 1 akan dibuat. Kesalahan tipe 2 yaitu tidak menolak H0 padahal H0 adalah salah. Yang selanjutnya adalah hipotesis mean satu populasi. Yang pertama, varians diketahui. Misal diberikan suatu populasi yang variansnya
sigma kuadrat diketahui, sekarang kita ingin menguji hipotesis bahwa rata-rata populasinya sama dengan nilai tertentu mu. Lawan hipotesis alternatif bahwa rata-rata populasinya itu tidak sama dengan mu0, dengan kata lain kita ingin menguji H0 dibandingkan mu sama dengan mu0, H1 dibanding mu tidak sama dengan mu0. Yang selanjutnya adalah varians tidak diketahui. Prosedur pengujian hipotesis rata-rata satu populasi untuk kasus mu dan sigma tidak diketahui serupa dengan penjelasan di atas. Hanya saja sekarang kita mengganti mu dengan X bar dan dengan S. Dan sebaran distribusi normal diganti dengan sebaran student. Kita nyatakan dalam definisi berikut ini. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bab 3 algoritma dan pemrograman. Algoritma dalam pembuatan program estimasi dan pengujian hipotesis satu populasi adalah sebagai berikut. Yang pertama dan kedua itu memanggil package TCLTK dan TCLTK2 yang digunakan untuk memanfaatkan fasilitas WIP untuk R. Kemudian langkah yang ketiga membuat halaman depan program. Kemudian yang keempat itu membuat fungsi welcome. Kemudian yang kelima membuat fungsi home untuk Windows dari menu utama. Kemudian yang keenam membuat fungsi untuk submenu statistika deskriptif pada top menu statistika dasar. Kemudian yang ketujuh itu membuat fungsi untuk uji normalitas dengan nama normaliport untuk pada submenu import data, yaitu user memasukkan data input file pada RGUI. Kemudian yang kemudian yang kedelapan itu membuat fungsi untuk estimasi selang dan submenu estimasi selang untuk uji Z data ringkas. Kemudian yang kesembilan membentuk fungsi untuk menu estimasi selang pada submenu estimasi selang uji T data ringkas. Kemudian yang ke-10 membuat fungsi untuk submenu uji hipotesis Mayan pada top menu analisis statistik. Kemudian yang ke-11 membuat fungsi help untuk menampilkan pilihan teori dari beberapa materi. Kemudian yang ke-12 membuat fungsi kalkulator pada menu calc. Kemudian yang ke-13, sudah. Mungkin dapat dilanjutkan pada teman saya. Oh ya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini 4.1 tampilan awal dari program uji satu populasi kita. Berikut merupakan tampilan awal setelah melakukan running program, yaitu sebagai berikut. Layar utama, di sini nanti kita akan setelah di-run, akan berisi layar utama yang berisikan nama tugas, anggota kelompok, dosen pembimbing, dan asal instansi. Setelah muncul layar utama, kemudian klik open, maka akan muncul jendela baru sebagai berikut. Nah, jendela baru ini dinamakan welcome page. Yang tertera nama dari program ini yaitu prestasi, program estimasi, dan pengujian hipotesis satu populasi. Selain itu ditampilkan kembali nama-nama dari anggota kelompok. Selanjutnya, jika diklik next, maka akan muncul tampilan home yang berisikan menu analisis yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Serta ada tombol tutup program untuk menutup program sebagai berikut gambarnya. 4.2 menu statistika dasar. Di sini kita ada pilih statistika dasar yang ada di home, maka akan keluar submenu sebagai berikut. Ada statistika deskriptif, uji normalitas, dan uji homogenitas. Pada menu ini program yang tersedia hanya statistika deskriptif dan uji normalitas Shapiro-Wilk saja, sehingga apabila melakukan klik pada uji normalitas Shapiro-Wilk atau uji homogenitas, maka akan muncul peringatan sebagai berikut. Silakan gunakan dari program dari kelompok lain. Kemudian mari kita kembali lanjutkan untuk mencoba program statistika deskriptif. Maka akan muncul output sebagai berikut, yaitu masukkan data dan kembali ke menu. Di sini kalau kita memasukkan data, di sini kita bisa menginputkan data sesuai kebutuhan, kemudian isikan data dengan yang diperlukan juga. Setelah itu, klik close pada pojok kanan atas
dan akan muncul hasil analisis, dan hasil analisis statistika deskriptif nanti kita diklik akan muncul output seperti berikut, yaitu statistika deskriptif, bla 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 bla. Selanjutnya untuk submenu uji normalitas akan ditampilkan pada contoh studi kasus di subbab selanjutnya. 4.3 menu estimasi selang. Menu estimasi selang di sini dengan cara klik menu estimasi selang pada home, pilih estimasi selang yang tersedia pada program ini adalah selang kepercayaan di satu populasi. Tampilannya adalah sebagai berikut, yaitu ada selang kepercayaan di satu populasi, nanti dibagi lagi menjadi sub-menu satu populasi dan dua populasi. Kemudian pada satu populasi tadi akan dibagi sub-menu lagi, yaitu estimasi selang Z dan estimasi selang T. 4.4 analisis statistik. Klik menu analisis statistik pada home, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Ada uji hipotesis min, hipotesis proporsi, variansi, ANOVA, korelasi dan regresi, dan time series. Pada menu ini analisis yang tersedia untuk submenu ini uji min satu populasi sebagai program utama pada penugasan ini, serta uji variansi. Selain kedua submenu tersebut, maka program akan muncul peringatan sebagai berikut, yaitu silakan gunakan program dari kelompok lain. Baik dari submenu uji min satu populasi maupun uji variansi, masing-masing menyajikan 3 model pilihan metode analisis, yaitu menggunakan data ringkasan, input manual, dan impor data. Contoh penggunaannya dapat dijelaskan ke studi kasus di berikutnya. 4.5 menu help. Menu help ini nanti akan berisi teori, panduan, dan contoh soal untuk membantu pengguna apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait analisis statistik yang diuji. Yang pertama, di sini ada teori dengan tampilannya masing-masing sebagai berikut, uji Z, uji T, dan uji variansi. Kemudian kedua, ada panduan dari penggunaan program ini, bisa dilihat di sini tampilannya. Kemudian yang ketiga yaitu submenu contoh soal. Contoh soal di sini ada contoh soal uji Z satu populasi, uji T satu populasi, uji variansi satu populasi, dan uji variansi 2 populasi. Kemudian 4.6, menu calc. Pada menu calc tersedia submenu kalkulator saja yang dapat digunakan untuk menggunakan kalkulator. Klik menu calc pada home, lalu klik kalkulator, maka inputkan bilangan pertama dan bilangan kedua, lalu klik OK, dan akan muncul output seperti berikut. 4.7 menu grafik. Pada menu grafik tersedia plot densitas yang dapat dan diagram lainnya belum tersedia, sehingga akan muncul peringatan seperti sebelumnya, yaitu gunakan program dari kelompok lain juga. Misal contohnya kita mencari plot densitas normal, maka hasilnya akan keluar seperti berikut. Kita masukkan banyak data, mu dan sigma sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu nanti akan keluar plot densitas normal tersebut. Kemudian 4.8 yaitu studi kasus dengan data ringkasan uji min satu populasi. Di sini kita memiliki studi kasus seperti berikut, bisa dibaca terlebih dahulu ya. Sehingga tentu dengan taraf signifikasi sebesar 0,01, tentukan selang kepercayaan dan ujilah hipotesis bahwa rata-rata populasinya tidak sama dengan 1 kg. Yang pertama kita mencari dulu selang kepercayaannya dengan cara program R, yaitu dengan running program awal seperti berikut, open, klik next, kemudian pada layar home akan klik estimasi selang, kemudian selang kepercayaan, satu populasi, dan estimasi selang Z. Kemudian masukkan sampai dengan 0,954. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis ini kita memerlukan hipotesis yang dulu, yaitu H0, mu sama dengan 1, dan H1, mu tidak sama dengan 1. Dengan daerah kritis sebagai berikut, bisa dibaca. Kemudian di sini langkah-langkah dengan program. Bisa layar kita merunning program, kemudian klik open, klik next, kemudian untuk pada layar home, klik menu analisis statistik, uji min satu populasi, dan data ringkasan. Karena data di sini berjumlah 30, maka pilih uji Z lalu klik OK. Kemudian isikan
ringkasan data seperti berikut sesuai dengan ini, maka akan tampil output sebagai berikut, yaitu tolak H0. Di sini kita akan melakukan perbandingan dengan hasil output Minitab, dan alhamdulillah di sini hasilnya sama. Dengan demikian kesimpulannya tolak H0, jadi rata-rata populasinya tidak sama dengan 1 kg. 4.9 studi kasus dengan input data uji min satu populasi. Di sini kita memiliki studi kasus seperti berikut dan data yang sudah tertera pada tabel sini. Oke. Di sini kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk yaitu dengan cara running program awal, klik open, klik next, kemudian pada layar home pilih menu statistika dasar, uji normalitas, Shapiro Wilk, kemudian input. Selanjutnya isikan banyak data sesuai pada soal tadi. Selanjutnya masukkan data yang telah dimiliki, lalu klik selesai. Selanjutnya klik hasil analisis. Dan akan muncul hasil analisis berikut, yaitu terima H0, sehingga residual data berdistribusi normal. Dari output, normal, sehingga ketika kita ingin menampilkan plot normalitas datanya akan muncul seperti berikut. Dan di sini kita ingin melakukan uji hipotesisnya langsung. Uji hipotesisnya yaitu H0 mu sama dengan 3 dan H1 mu lebih besar dari 3. Dengan daerah kritis seperti berikut dan langkah-langkah program awal seperti berikut sama. Kemudian pada layar home pilih menu analisis statistik, uji min satu populasi, dan input manual. Karena datanya berjumlah 12, maka gunakan uji T, lalu klik OK. Masukkan data sesuai dengan kriteria, sehingga seperti berikut, dan akan memunculkan hasil analisis tolak H0. Dan kita melakukan perbandingan dengan Minitab, dan alhamdulillah hasilnya sama juga. Dengan demikian, adalah tolak H0, sehingga kesimpulan yang diambil adalah penjual gadget tersebut rata-ratanya masa tahan baterai lebih dari 3 jam. Kemudian 4.10 studi kasus dengan impor data uji min satu populasi. Dengan studi kasus seperti berikut bisa dibaca terlebih dahulu. Dan data yang diambil yaitu seperti berikut. Kita lakukan uji normalitas sama seperti tadi. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Namun di sini kita menggunakan perintah import dan akan menghasilkan hasil analisis seperti berikut. Dengan plot normalitas data seperti berikut juga. Kemudian yaitu uji hipotesisnya. Uji hipotesisnya di sini kita uji mu sama dengan 7,38 dan mu kurang dari 7,38. Daerah kritisnya seperti berikut dan langkah-langkah programnya hampir sama seperti tadi. Namun di sini kita menggunakan impor data Z. Impor data Z karena memiliki jumlah data yaitu lebih besar sama dengan 30. Oke. Seperti ini nanti bisa diinputkan sesuai dengan perintah ini, maka akan tampil output seperti berikut, yaitu terima H0 dan kita lakukan pengujian ulang dengan Minitab dan alhamdulillah hasilnya sama, sehingga keputusannya yaitu terima H0, jadi angka kemiskinan berdasarkan data terakhir di BPS yaitu September 2021 tidak mengalami penurunan. Baiklah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Bab 5, penutup. Untuk kesimpulannya, pertama, uji min satu populasi dapat dilakukan dengan uji Z atau uji T, tergantung pada jumlah data. Data dengan N lebih dari 30 menggunakan uji Z, sedangkan data dengan sampel kurang dari 30 menggunakan uji T. Yang kedua, pengujian min satu populasi dapat dilakukan dengan software R dengan terlebih dahulu membentuk suatu program yang sedemikian rupa hingga dapat melakukan suatu analisis statistik. 3. Kesimpulan dari studi kasus. Untuk kasus yang pertama,
Rata-rata populasi tepung terigu tidak sama dengan 1 kilo. Itu berarti perusahaan tepung terigu tersebut kurang menjaga kestabilannya, sehingga sebaiknya kita perlu dilakukan ketelitian ulang dalam pengemasan produk tepung terigu. Kasus kedua, rata-rata masa tahan baterai lebih dari 3 jam, sehingga penjual gadget dapat mempertahankan kualitas penjualannya agar produk gadget bekas yang mereka jual tetap memiliki nilai yang unggul. Untuk kasus ketiga, angka kemiskinan pada September 2021 tidak mengalami penurunan dibandingkan Maret 2020 pada saat awal pandemi. Hal itu menunjukkan bahwa perlu upaya lebih khususnya dari pemerintah untuk menaikkan angka kemiskinan di Indonesia. Untuk sarannya, dalam penyusunan tugas makalah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap pada penulisan selanjutnya dapat lebih digali lebih baik dari segi referensi, penulisan, maupun program, agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Sekian dari kelompok 3 dari kelas S1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih.